Oke, monggo bisa dimulai. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang job position. Kami yang beranggotakan saya Rizal Oktavian dan Dika Fatur Rahman, Surya Angga Kusuma, dan Muhammad Emil Al-Hafiz. Langsung saja, latar belakang pabrik atau perusahaan yang mampu berkembang pesat bahkan bisa maju dan bersaing dengan kompetitor, produk sangat membutuhkan banyak faktor yang mendukung untuk memajukan pabrik atau perusahaan tersebut. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah sistem struktur manajemen yang solid, kuat dan mampu menjaga kerjasama dan koordinasi baik secara teknis maupun non-teknis. Struktur manajemen pabrik atau perusahaan terbentuk dari sekumpulan karyawan atau pekerja yang mempunyai jabatan, baik dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi di kalangan pabrik tersebut. Job position di bidang elektronika yang akan dibacakan oleh teman saya, Emir. Silakan. Ya, jadi bagi lulusan elektronika itu ada beberapa job position. Yang pertama itu supervisor, yaitu supervisor engineer ini merupakan pimpinan tim supervisor konsultan di lokasi proyek yang memiliki tanggung jawab pada tim pro, di mana timnya ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan pengawas. Yang kedua ada teknisi di bidang elektronika. Teknisi umumnya adalah seorang yang menguasai bidang teknologi. Umumnya mereka lebih menguasai teknik dibandingkan layperson lain rata-rata, atau malah profesional di dalam bidang itu. Dengan banyaknya perusahaan Indonesia sangat dibutuhkan peran dari teknisi, terutama teknisi di bidang elektronika. Selanjutnya Mas Rizal. Yang ketiga ada programmer sistem mikroprosesor, yaitu menciptakan program adalah tugas utama dari seorang programmer. Tugas ini memaksa mereka memahami dan mampu menulis bahasa pemrograman seperti C++ dan Java. Dari tulisan kode mereka, terciptalah program yang dapat dimengerti dan diikuti oleh komputer. Baik, sudah cukup dari Mas Emir. Selanjutnya dari teman saya, struktur perusahaan secara umum dari Mas Surya Angga Kusuma. Berikut adalah struktur perusahaan secara umum yang ada pada setiap perusahaan. Lanjut Mas Rizal. Tugas dan wewenang posisinya. Satu, project manager adalah seorang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengolahan proyek, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek. Tugas manajer: satu, menentukan kebijakan pelaksanaan jasa manajemen proyek konstruksi. Dua, memimpin, mengkoordinir, dan melaporkan kepada konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek. Tiga, membuat dan mengontrol tim schedule proyek yang akan dilaksanakan. Tiga, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengontrol kegiatan operasional pekerjaan proyek. Yang berikutnya, menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang bersifat usulan, perintah, pembelian, pemakaian, dan pembayaran untuk kebutuhan proyek konstruksi. Yang selanjutnya, menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak luar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek. Dua, quality control memiliki peran yang cukup penting karena dapat menentukan kualitas dari hasil pelaksanaan.
pekerjaan dan juga membuat laporan pemeriksaan kegiatan quality assurance. Tugasnya yang pertama mempelajari dan memahami spesifikasi teknis yang digunakan pada proyek konstruksi tersebut. 2. Memeriksa kelayakan peralatan pengendalian umum mutu yang digunakan. 3. Melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan atau material yang digunakan. 4. Melaksanakan pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan atau di laboratorium. Yang ketiga, safety, health, and environment. Petugas K3 konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengurusan jasa dan atau organisasi penyedia jasa yang tidak mengikuti pelatihan sosialisasi K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Tugasnya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 konstruksi, mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi, merancang dan menyusun program K3, melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3, melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat. Site engineer adalah pembantu tugas project manager project yang bertanggung jawab dalam perencanaan teknis dan material konstruksi, termasuk menyediakan seluruh shop drawing, membuat perhitungan konstruksi yang diperlukan dan menentukan spesifikasi data teknis bahan dan volume pekerjaan konstruksi. Oke, sudah cukup dari Mas Angga. Selanjutnya dibacakan saya. Yang kelima ada set operational manager. Itu adalah orang atau seseorang yang dipilih dengan kemampuan tertentu untuk memimpin orang-orang dalam proyek yang berbagai karakteristik, latar belakang budaya dengan tujuan tertentu dari proyek tersebut. Tugasnya mengkoordinir pelaksanaan pekerja di lapangan, melaksanakan kegiatan sesuai dokumen kontrak, memotivasi pelaksana agar mampu bekerja dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, menetapkan rencana dan petunjuk pelaksanaan untuk keperluan pengendalian dari pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, juga yang terakhir, Site Administration Manager adalah orang yang mengelola administrasi dalam suatu proyek di antara tugas dari Site Operational Manager, yaitu manager. Tugas-tugasnya menyiapkan urusan administrasi penagihan kepada pemilik proyek, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal atau media pembukuan, melakukan verifikasi seluruh dokumen transaksi, mengurus masalah dan asuransi. Baik, seperti itu terima kasih terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan kami buka. Ya, terima kasih atas presentasinya, Mas. Silakan dari kelompok lain atau dari teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan silakan. Ini tentang job position ya. Jadi job position memang dibilang sangat penting, apalagi kalau di bidang elektronika ya, karena memang elektronika karena basisnya kan engineering ya. Ketika sudah berbicara engineering itu pasti job position itu membutuhkan istilahnya sebuah deskripsi yang tadi sudah dijelaskan tadi, sudah dicontohkan tadi. Ya, tapi tadi memang agak sedikit belum lengkap, nanti besok minggu depan akan saya perjelas lagi. Jadi yang belum ada di slide ini adalah bagaimana leveling itu diciptakan. Okay. Jadi ketika kita sudah turun ke level engineering, jadi ini kan ada dua level ya biasanya ya, kan managerial, administration, sama engineering ya biasanya.
Dan kita itu kan ranahnya mau ke engineering ya. Jadi ketika besok itu kita sudah sampai ke level engineering, itu tuh kita harus tahu istilahnya. Kita harus tahu mengapa level itu diciptakan, kemudian di dalamnya itu kan ada berapa posisi-posisi. Nah, itu pasti ada pertimbangan tersendiri kenapa posisi-posisi itu dibuat. Nah, itu jadi besok akan saya perdalam lagi tentang bagaimanakah si istilahnya pemilik perusahaan di bagian manajerial itu menentukan posisi-posisi tersebut di bagian engineering. Karena kita tahu kan di setiap perusahaan pasti di bagian level engineeringnya itu posisinya beda-beda. Pasti mungkin ada yang sama juga seperti semacam supervisor gitu kan. Itu pasti ada. Kemudian seperti ada yang project manager itu juga pasti ada. Tapi di bawahnya itu pasti ada yang berbeda dan itu ada pertimbangan-pertimbangan tersendirinya. Nah, itu yang kan saya perdalam minggu depan. Nah, untuk saat ini monggo jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk kelompok 2 mempersiapkan. Monggo, jika ada yang bertanya, ini berkaitan dengan pemahaman kita besok kalau misalnya mau istilahnya mau melamar ya. Jadi saya sudah menyiapkan diri untuk bekerja sebagai ini di perusahaan ini. Ternyata di perusahaan ini nggak pernah membuka posisi tersebut. Nah, itu pasti sudah ada alasannya. Nah, itu. Monggo silahkan yang mau bertanya. Kasihan loh kelompok 2 kalau nggak ada yang bertanya. Sudah bikin makalah dan PPT-nya. Monggo. Mas Rizal, saya mau coba bertanya. Ya, silakan. Mas Haji. Mas Rizal, saya mau bertanya tentang yang site operational manager. Jadi kan itu site operational manager itu adalah orang yang dipilih dengan kemampuan tertentu. Pokoknya dia memimpin gitu toh. Nah, untuk melamar di bagian itu, apakah bisa first graduate atau yang berpengalaman, atau nanti posisi itu ditentukan oleh perusahaan, maksudnya diangkat, misalnya orang dari bagian apa terus diangkat jadi di bagian itu gitu. Oh enggak. Ya, bisa dipahami, Mas. Sambung Gimana? dulu ya, Mas. Sambung Siap-siap. dulu. Ya, pertanyaannya cukup bagus tadi, cukup menarik. Memang betul ya. Jadi, bagaimana sih perusahaan itu menentukan kualifikasi dari suatu posisi? Misalnya tadi sudah disebutkan site administration manager. Nah, ini juga menarik ya, karena ini jobnya juga job-job agak berat ya. Terus tadi pertanyaannya apakah fresh graduate bisa ngelamar ke sini? Monggo, nanti kelompok 2 bisa menjawab. Yang lain silahkan. Masuk cuma satu. Diskusi loh, ini penting loh besok karena ketika jenengan lulus berkaitan erat dengan hal-hal semacam ini loh, karena Anda lulusnya bukan sebagai peneliti tapi nanti sebagai istilahnya tenaga ahli yang selevel dengan apa namanya peneliti. Monggo. Atau kelompok 2 jika mau menjawab dulu silahkan dari pertanyaannya yang tadi.
Iya Pak, sebentar baru didiskusikan. Oh iya. Ya, jadi apa namanya, ingin masuk sebentar nih. Jadi sebelum besok minggu depan saya perjelas lebih lanjut. Eh, jadi tadi sudah di apa namanya oleh kelompok 2 sudah di istilahnya dipersempit ya di bagian elektronika ya. Memang betul kita jangan sampai jauh-jauh dari sana ya. Karena memang besok kita ke situ. Memang ada kemungkinan besok kita bisa ke bagian aviasi atau biomedical itu bisa. Apa namanya? Yang berhubungan dengan medis itu bisa, elektronika medis ya, maaf, elektronika medis itu bisa. Yang penting ada elektronikanya ya. Nah, jadi saya mau share screen dulu sebelum nanti apa namanya kita lanjut menjawab pertanyaan. Mana share screen-nya ini? Oh, ketutupan. Oke. Saya stop sharing ya Pak? Nggak usah Mas, nanti kan bisa di override Mas. Oh iya, baik. Ya. Nah, terlihat ya? Kalau tidak terlihat bisa di apa namanya di swipe ke apa namanya ke screen share saya. Jadi apa namanya ketika tadi kita membicarakan, jadi perusahaan itu kan menentukan di level engineering itu apa aja sih role-nya gitu kan. Itu sebenarnya di internet itu banyak sekali ya, banyak sekali yang menjelaskan tentang itu. Nah, contohnya di sini adalah misalnya ini, what role do engineers play at electrical engineering company-nya? Kenapa electrical? Kenapa nggak electronics? Karena di luar itu electronics itu nggak ada, Mas. Sebenarnya. Yang cuma di Indonesia aja yang istilahnya di split elektro itu di split jadi elektro dan elektronika. Padahal sebenarnya itu satu kesatuan. Nah, makanya di sini kan bisa dilihat ya. Jadi responsibility dari electrical engineering. Jadi besok ketika Anda lulus, kemudian Anda itu mulai melamar pekerjaan, kemudian Anda itu pengen keluar, role-nya itu ada beberapa, ada 5 di sini. Yang pertama itu motors ya. Motors, kemudian communication system, itu kan juga dibahas ya di tempat kita ya, elektronika. Radar and navigation system, itu jelas, power generation equipment, dan electronic components in computer and cars. Nah itu, jadi itu kita sebagai lulusan elektronika nanti kan paling ngambilnya yang ini, communication system, kemudian apa namanya, bisalah masuk ke radar and navigation system juga bisa, dan nanti electronic component in computer and cars, lebih ke sini. Nah, dari role-nya ini kan sudah istilahnya sudah dipecah-pecah ya. Jadi di web ini itu banyak. Jadi misalnya ini ada mechanical engineering, kemudian di sini ada civil engineering, kemudian ada biomedical engineering. Kemudian di sini ada apa namanya? Pokoknya ada 7 tipe engineer. Nah, kita kan levelnya di engineer yang electrical, karena elektronik itu nggak ada, electrical. Nah, di electrical ini role-nya. Nah, untuk berbicara kompetensi, makanya di tempat kita kan kebanyakan matematika ya. Kebanyakan matematika, misalnya contohnya ini knowledge and electronics ya kan double kan. Karena memang nggak bisa dipisah. Cuma di Indonesia aja yang lucu aja. Kenapa elektro dan elektronika itu dipisah? Apakah itu berhubungan dengan listrik besar dan listrik kecil? Ya nggak juga ya. Di Malaysia aja itu apa elektronika itu jadi satu dengan elektro. Yang mereka apa namanya bikin rangkaian listrik rumah, kemudian bahas trafo juga, sampai ke situ juga. Cuma di tempat kita yang apa namanya dipisah-pisah. Jadi ini ya knowledge of electrical and electronics theory and material. Jadi Anda bisa mulai mempersiapkan ini ketika Anda itu ingin melamar sebuah posisi, job position ya berhubungan dengan electrical. Kemudian setelah itu ability to work safely with electricity. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, mengapa ada posisi yang bagian apa yang K3 tadi. Nah, itu sangat apa namanya sangat penting ya. Jadi kan kita pernah di semester ini sudah mendapatkan kuliah K3 belum ya? Kalau boleh tahu. Mungkin ada yang bisa menjawab?
di semester ini sudah dapat kuliah K3 belum? Adanya materi K3, Pak. Nah, materi K3 ya, berarti kalau sudah dapat nanti alhamdulillah, karena itu penting banget K3. Tapi cuma 2 SKS ya sayangnya ya. Dan itu sebenarnya sangat kurang, karena K3 itu nggak cuma teori aja, harus ada prakteknya. Nah, terus di sini skill in fisik, mathematics, problem solving, and concentration. Makanya kenapa saya di sini Anda semua saya bikin grup supaya Anda bisa nge-solve problem yang berhubungan dengan fisik and mathematics. Contohnya apa? Sekarang kan baru bahas di komputasi numerik ya contohnya ya. Komputasi numerik itu kan yang bahas matematika, yang bahas fisika. Fisikanya dikit sih, karena dia tidak berhubungan dengan fisika, tapi lebih ke matematika ya. Jadi dengan menggunakan MATLAB, mencoba menyelesaikan menyelesaikan permasalahan matematika itu secara berkelompok. Nah itu nggih. Jadi itu skill yang dibutuhkan oleh seorang electrical engineering. Nah, di sini belum dibahas tentang posisi-posisinya ya, karena ini masih role-nya dulu. Setelah role-nya ada kan baru ketemu posisi nanti kan. Nah, ini. Kemudian where do electrical engineers works? Nah, ya itu tadi ini sudah disebut. Misalnya dari di sini dari industri, kemudian teknologi company di perusahaan milik negara, kemudian di sistem electrical seperti di PLN, kemudian satelit, flight and sonar system. Tadi mengapa saya sebut itu Anda bisa ke aviasi juga, tapi di bagian elektronik. Nah, itu nggih. Nah, itu untuk role-nya. Nah, dari role itu nanti kan ketemu posisi-posisi. Nah, untuk posisinya itu gimana sebuah perusahaan itu menentukan posisi-posisi yang mereka butuhkan. Nah, itu yang akan kita bahas di minggu depan. Ini kita bahas role-nya dulu. Jadi untuk untuk memisahkan antara yang tadi elektronika medis, kemudian ada yang aerospace dan sebagainya. Nah, itu sudah ada. Jadi di dunia ini itu cuma ada 7 types of engineering. Nah, 7 type of engineer yang perlu dipahami, dan kita itu sebagai electrical engineers. Nah, ini electrical engineers solve problem generation or distribution problem. Nah, itu electrical equipment, communication system, and power station. Ini. Itu ya, jadi itu sedikit tambahan untuk mengapa bisa ada job position seperti itu di bagian engineers. Memang karena itu sudah istilahnya didefinisikan ya, sudah ada standarnya dan itu sudah dipakai sampai sekarang. Ya, itu cukup sharing dari saya. Mungkin Mas Rizal Octavian dari grup 2 bisa mulai meneruskan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Monggo. Ingin menjawab itu menjawab pertanyaan Mas Hadi. Menurut saya itu menempatkan posisi itu memakai tingkatan, jadi tidak langsung instan gitu Pak. Gimana Mas? Mohon maaf, terputus-putus. Pelan-pelan aja Mas. Jadi tempatkan posisi itu tidak langsung instan gitu loh Pak. Ya, ada tingkatan-tingkatan naik gitu. Oke. Tadi Mas Dika ya. Oh, ini Mas Dika udah masuk ya. Oke. Kemudian yang tadi pertanyaan tentang kualifikasi bagaimana tadi, yang kualifikasi apabila fresh graduate. Kira-kira jawabannya gimana? Bisa nggak? Mungkin ada yang menjawab dari grup 2? Izin menambahkan, Pak. Ya, monggo. Tadi Mas Susilo itu secara nggak langsung nanya apakah fresh graduate bisa menjadi engineer administration manager. Ya, betul. Jadi kalau untuk menjadi seorang manajer itu menurut saya itu nggak bisa secara instan. Jadi untuk fresh graduate itu mungkin bisa melamar sesuai job description ya di bagian administrasi, tapi bukan manajer. Jadi untuk diangkat menjadi seorang manajer, mungkin project manager itu melihat kinerja divisi di bawahnya, kayak divisi di administrasi tadi itu, dilihat kinerja karyawan-karyawannya
ya mungkin dalam pemecahan masalahnya dilihat kinerjanya, sehingga kalau seperti itu kinerjanya dilihat bagus, mungkin bisa diangkat menjadi di bagian set administration manager, mungkin gitu Pak. Oh ya, baik-baik. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Jadi sebagai fresh graduate, mungkin ketika kita lulus kan pasti kita dihadapkan pada istilahnya ya seperti welcome to the jungle lah istilahnya, selamat datang di hutan belantara. Jadi kita itu lulus tuh mau ngapain gitu loh, kayak mau survive gitu. Nah ketika kita mau survive kan kita harus tahu senjatanya dulu kan. Makanya ketika banyak orang mengatakan termasuk dosen-dosen yang lain, ketika Anda lulus kalau nggak punya istilahnya skill atau sertifikasi itu sama aja Anda itu seperti lulus SMA gitu. Nah, lulus SMA kan cuma modal nilai ya. Untung aja ada yang mewadahi. Mewadahinya apa? Yaitu kayak seleksi mandiri, kemudian ada SNMPTN, ada SBMPTN. Nah, itu kan istilahnya kita diwadahi, nilainya diwadahi, kita diberi kesempatan untuk tes. Jadi bisa diterima. Nah, ketika di bekerja itu tuh enggak. Ketika kita melakukan pekerjaan itu ya udah welcome to the jungle. Kita punya kualifikasi apa, kita punya skill apa. Kalau kita tuh nggak punya itu ya berarti kan senjata kita cuma istilahnya ijazah ya. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri banyak perusahaan yang tidak mengutamakan ijazah lagi, tapi lebih mengutamakan skill. Makanya sekarang banyak anak SMK itu gajinya gede-gede karena mereka istilahnya nggak punya skill gila-gilaan. Tetapi kalau secara tenaga profesional, kalau misalnya kita menggunakan UMR ya UMR mereka UMR SMK. Nah, tetapi kan banyak perusahaan yang istilahnya keluar dari aturan itu karena mereka menghargai skill itu tadi, bukan menghargai ijazah gitu. Hanya pemerintahan kita aja yang masih menghargai ijazah ya, belum menghargai skill. Makanya banyak tenaga ahli kita itu keluar dari Indonesia karena nggak dihargai itu tadi. Itu ya. Jadi bisa istilahnya introspeksi diri ketika lulus, hampir lulus ya. Ini kan sudah masuk ke semester 4 ya, mulai semester 2 ya, maaf. Semester 2 istilahnya mulai berpikir ya, tadi kan tinggal berapa tahun lagi nih, kan 4 tahun ya, 4 tahun, berarti kan tinggal sedikit lagi lah, karena semester 3-4 itu sebentar loh mas, semester 3 dan 4 tuh. Besok masuk 5-6 tuh udah mulai panik, karena udah dituntut untuk nyari judul tugas akhir dan sebagainya, untuk penelitian, untuk lulus gitu. Nah itu istilahnya cepat, jadi besok kalau udah di semester 6 tuh, ya 5-6 tuh Anda sudah menemukan fase-fase yang tadinya itu kompak gitu kan, udah mulai kompak terus tahu-tahu agak renggang itu, udah mulai berjuang sendiri-sendiri. Nah itu welcome to the jungle-nya itu di situ. Nanti istilahnya banyak banget kita temui nanti, mungkin di antara di sini nanti ada yang sudah bekerja itu. Kemudian udah ngerjakan proyek-proyek itu banyak di semester itu, sekitar itu. Kemudian nanti di semester itu tadi setelah 5-6 kan 7-8 itu harusnya Anda menyelesaikan tugas akhir malah saya terlunta-lunta karena sudah menikmati pekerjaan itu tadi. Jadi harapannya jika ingin melamar di posisi yang bagus ya silahkan kualifikasi, skillnya, terus kemudian sertifikasinya ya dibanyakin dulu sebelum nanti bisa istilahnya ngelamar ke posisi yang diinginkan. Saya ingin nambahkan lagi, tadi kan sudah ada hierarki ya, hierarki di slide berapa itu? Bisa diputar ke slide yang tadi mas, yang struktur organisasi tadi. Ini yang pegang slide siapa ini yang pegang slide? Nah tadi kan saya sudah jelaskan ya ada 3 level ya. Jadi ada 3 level di company itu ada 3 level, ada administratif, manajerial dan istilahnya engineering level. Kalau engineering level itu kita sebut biasanya operasional karena dia sudah sudah benar-benar mengerjakan gitu kan. Nah kalau di sini kan kita masih hanya melihat pekerja tetap dan pekerja lepas ya. Kenapa pekerja tetap itu hanya sampai level surveyor gitu kan, supervisor dan surveyor. Sedangkan mandor, wakil mandor, tukang laden itu pekerja lepas gitu kan. Padahal kalau istilahnya itu kalau tidak ada istilah pekerja tetap dan pekerja lepas sebenarnya itu. Karena sekarang kan kebanyakan itu yaitu tadi outsourcing itu tadi. Supervisor pun sekarang banyaknya itu supervisor outsourcing, bukan pekerja tetap gitu. Nah, untuk levelingnya ini saya mau share screen dulu. Ini jangan di stop nggak apa-apa, biar saya lanjutkan nanti.
Nah, jadi bisa Anda lihat di screen ya. Jadi ini ada 3 level. Ada 3 level. Administratif itu yang paling tinggi, kemudian manajerial, kemudian yang di bawah paling bawah itu adalah kita nanti kalau setelah lulus. Kita baru aja lulus itu ya ini jadinya operational engineering company level. Nah, jadi ada 3 level ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kan banyak banget ini ya. Ada engineering chairman, presiden, kemudian engineering director, vice president. Nah, itu nanti perusahaannya itu nanti yang menentukan mereka itu butuhnya apa aja terus nyuplik gitu. Nah, berdasarkan apakah mahasiswa si perusahaan ini nyuplik apa namanya posisi-posisi ini. Nah, itu akan kita bahas di minggu selanjutnya. Nah, kemudian di bagian manajerial itu juga banyak banget. Ada ini, kemudian arsitek, hardware system manager, project leader, IC engineering, equipment, industrial, banyak banget. Nah, jadi ini masih di apa namanya highest level ya, masih di highest level ya. Nah, kemudian masuk ke operasional yang, nah, jadi ini apa namanya bisa dilihat entry level professional majority of times enter the engineering company as an intern or trainee. Nah, jadi kebanyakan yang masuk sini itu sudah ada yang profesional juga ada, kemudian yang baru ada fresh graduate itu juga ada, kemudian baru intern atau trainee itu juga ada. Ini juga banyak banget. Ini cuma disebutkan berapa ya, tapi yang ini masih yang disebut di highest level. Jadi ini yang level tertingginya itu. Ini level tertingginya itu ini. Sebenarnya ada masih ada yang level yang lebih rendah, tapi tidak disebutkan di sini. Ini ada linknya di sini. Ada linknya di sini, nanti bisa kita klik. Ini bisa besok bisa saya share untuk materi ini. Nah, ini ada 3 ya, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi ada administratif, kemudian manajerial, setelah manajerial kemudian ada operational engineering. Nah, yang bisa kita sebut istilahnya kalau di industri 4.0 itu engineering level, bagian paling bawah sendiri. Kalau dari kan ada piramida itu, nah itu paling bawah sendiri. Nah, itu besok juga saya presentasikan tentang piramida engineering itu, tentang job position. Nah, kemudian ada juga di sini misalnya di sini ini ada yang bertanya ya, ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi, I'm currently working on functional review project. We have alignment of job, competitive external market, and verifying that existing employees mapped the private organization jobs level. Nah, jadi dia bertanya tentang leveling job posisi. Nah, ini ada yang tanya, nah ini ada yang dijawab ya. Jadi ada yang menjawab. Jadi misalnya di perusahaan mereka itu cuma malah ada 5 level dan 6 level. Untuk bagian engineering-nya saja ya. Jadi ada engineer in training, intermediate engineer, kemudian engineer itu yang kita sebut sudah profesional, senior engineer, kemudian spesialis dan advanced spesialis. Ini baru di bagian engineering-nya saja. Belum yang naik. Kemudian di sini ada yang jawab juga, ada yang 4 level ya, ada yang 4 level, kemudian ada yang 5 level lagi, ada yang 7 level lagi. Nah, banyak sekali ya. Jadi di level engineer itu setiap perusahaan pasti berbeda. Jadi posisi-posisinya itu tadi apa sih yang membuat mereka itu bisa membuat 7 level ini. Kemudian di 7 level ini kan juga pasti ada posisi-posisi lagi, nggak cuma engineer 1, engineer 2 gitu. Pasti ada posisi-posisi lagi. Itu yang kita bahas di minggu depan. Nah, jadi misalnya ini berapa lagi nih? Ada 6. Ada 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada supervisor, manager, director, manager, kontributor, ada 6. Ya, jadi ini bisa buka di ini ya, webnya ini ya. Ini banyak banget pertanyaan bagus ini tentang job-job. Bisa langsung dipelajari di sini. Nah, jadi itu yang akan kita bahas sebagai istilahnya pembuka untuk materi di minggu depan tentang job position. Karena job position itu memang rumit ya, berhubungan dengan industri, dia itu kan harus mencari keuntungan juga. Jadi nggak boleh banyak-banyak buka lowongan, tapi keuntungannya bisa tercapai. Oke, itu yang sedikit tambahan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2 lagi. Ini sudah saya tutup share screen-nya. Silakan kalau mau ada yang mau tanya ke kelompok 2. Menarik loh ini tentang job position, karena kita jarang memperhatikan job position ya, hanya hanya beberapa orang yang peduli dengan job position. Kemarin kan sudah
vacancy ya kan, job vacancy. Nah, job vacancy itu kan dia melamar sebuah posisi. Nah, terus kemudian posisinya itu kan banyak. Gimana perusahaan itu bisa bisa menentukan posisi-posisi itu. Nah, itu yang akan kita bahas ke depan. Oke, silakan monggo kalau ada yang mau tanya lagi kelompok 2. Saya mau cek dulu untuk presensi 24. Oke. 24 di sini ada 20 apa ini? 29 dikurangi saya 1 28. Yang belum presensi silakan presensi ya. Baru 24 tanggapan ini. Cuma nanti saya tutup. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, jadi mungkin bisa dicukupkan, kelompok 2 bisa ditutup presentasinya, silahkan. Baik, Pak. Oke, ya teman-teman dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih untuk kelompok 2 presentasinya. Itu tadi ada sedikit kekurangan tadi ya, jadi belum membahas tentang bagaimana si perusahaan itu tadi menentukan job-job posisi tersebut, tapi tidak apa-apa, akan kita bahas minggu depan. Sekarang untuk tugasnya seperti biasa, jadi setelah ini grup presentasi, kemudian yang kelompok lain membuat summary ya, membuat ringkasan. Nah itu seperti minggu kemarin nanti diupload di Bismart, nanti saya buatkan dulu untuk Bismartnya, karena untuk yang materi yang belajar di rumah juga belum buat ya, ada titipan dari kampus, materi bahasa Inggris basic ya. Jadi ini tuh semacam 2 kuliah dijadiin 1 ya, 2 kuliah dijadiin 1, jadi bahasa Inggris teknik dan bahasa Inggris bahasa Inggris teknik dan bahasa Inggris basic MKU. Nah itu tadi. Oh ini Mas Rizal, apa ini, mohon maaf boleh di apa presensinya? Oh ya, presensinya, sorry. Ini linknya ini. Monggo, nah, itu linknya, silahkan. Yang belum presensi. 24 orang. Ya, itu tadi, jadi sudah dibahas dari kelompok 2 tentang job position, yang akan kita bahas lebih lanjut lagi di presentasi selanjutnya. Jadi silakan yang sudah hadir di sini, kelompok yang lain membuat resume dari presentasi tadi, kemudian mulai nanti malam akan saya buatkan yang ini, hasil rekamannya ini, kemudian saya upload juga PPT sama makalahnya di Bismart. Jadi nanti Anda yang lain, kelompok yang lain bisa mengupload resume-nya di Bismart juga. Terus juga saya tambahkan juga untuk materi yang bahasa Inggris basic yang titipannya dari tim MKUNY untuk persiapan yang pre-TOEFL. Jadi kita belajar 2 ya, bahasa Inggris teknik dan bahasa Inggris basicnya. Jadi kalau teknik kan lebih ke bagian seperti ini ya, lebih ke pronya teknik, dan itu berhubungan dengan itu tadi di dunia pekerjaan yang sudah saya jelaskan di kurikulum kemarin ya, di silabus kemarin. Itu tadi. Jadi nggak apa-apa ya belajar 2 ya. Makanya saya yang yang bahasa Inggris yang basic saya akali untuk sebagai bahan bacaan Anda di rumah, saya tambahkan juga kuis-kuis, jadi supaya Anda bisa belajar kalau sambil tiduran itu kan. Ya walaupun kalau kuis pakai pakai handphone juga susah ya. Saya juga merasakan sendiri kuis Bismart pakai handphone itu susah ngerjakannya. Apalagi kalau dia itu ngisi teks itu susah banget. Tapi dijalani dulu aja nggak apa-apa. Yang penting besok pas tes pre-TOEFL nilainya bagus-bagus ini aja. Demikian, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ini sudah hampir jam 8:30. Terima kasih kehadirannya. Ini akan saya tutup nanti presensinya sekitar jam 9 ya. Jadi yang belum presensi silahkan presensi dulu. Diingatkan, tadi mungkin ada yang karena koneksinya putus jadi nggak tahu untuk presensi, silahkan dikabari yang temannya putus di tengah-tengah untuk bisa presensi. Terus nanti siang kita akan meeting lagi untuk komputasi numerik untuk membahas sedikit materi yang kemarin, dan
ditambahkan nanti kita akan membahas tentang struktur kontrol. Struktur kontrol itu yaitu struktur kontrol seperti if else, terus kemudian ada if else, kemudian ada for, kemudian ada apa namanya switch, itu di apa namanya di MATLAB yang akan kita gunakan banyak-banyak besok di minggu selanjutnya untuk belajar metode-metode numerik gitu nggih. Jadi persiapan nanti siang meet, semoga aja tidak hujan ya. Kemarin panas, ini juga sepertinya panas, jadi kalau panas kan bisa untuk Meet, Google Meet sebentar aja, mungkin 1 jam aja, nggak usah lama-lama dari waktu kita yang harusnya sampai jam 5 sore. Itu untuk ya kita pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.